Raja, presiden, dan mobil diplomasi saat dunia menunduk hormat pada Indonesia. Bayangkan ini, seorang raja, seorang presiden, satu mobil, dan tak ada ajudan. Di dunia diplomasi, gesture adalah bahasa kekuasaan. Dan saat Raja Abdullah II, sang keturunan langsung Nabi Muhammad SAW, menyetir sendiri mobilnya untuk mengantar Presiden Prabowo Subianto, dunia paham, ini bukan pertemuan biasa. Tapi, kenapa seorang raja yang lahir dari Trah Hashemite dan memimpin kerajaan Yordania turun tangan sendiri menyambut Prabowo? Ini bukan protokol, ini simbol. Dan simbol selalu menyimpan pesan yang dalam. Dalam etiket dunia Arab, seorang raja menyopiri tamunya adalah penghormatan tertinggi. Biasanya hanya diberikan kepada saudara seperjuangan atau tokoh yang dianggap pemimpin besar. Dan Prabowo bukan kepala negara biasa. Ia adalah mantan prajurit elit, alumni pendidikan militer terbaik di dunia, seorang jenderal baret merah yang karirnya naik bukan karena warisan, tapi karena keberanian dan dedikasi. Kini, Prabowo duduk di kursi presiden, dan baru beberapa bulan menjabat, dunia sudah mulai membuka jalan, bukan karena kekuatan ekonomi kita, tapi karena karisma Prabowo dan reputasinya yang mendunia. Saat Raja Abdullah II turun langsung menjemput Prabowo, kamera-kamera internasional merekamnya. Tak ada protokol panjang, tak ada ajudan di sisi, hanya dua pemimpin dalam satu mobil. Peristiwa ini viral, disorot Al Jazeera, ditulis The National News. Bahkan diplomat senior Timur Tengah menyebut, Raja Abdullah menyopiri hanya orang yang ia percaya. Indonesia tidak datang dengan tekanan. Prabowo tidak membawa pasukan atau janji kosong, tapi dia membawa sesuatu yang jarang dimiliki pemimpin hari ini, kepercayaan, ketulusan, dan cinta tanah air. Karena sejak dulu, Prabowo adalah orang yang lebih memilih mati di medan perang daripada melihat bangsanya diinjak. Dan di mata Raja Abdullah, mungkin itulah pemimpin sejati yang patut dihormati. Tapi pertanyaannya belum berhenti di situ. Apakah hubungan Prabowo dan Raja Abdullah hanya sebatas simbol persahabatan? Atau ada poros baru yang sedang dibangun diam-diam di balik pintu diplomasi? Kali ini kita akan mengungkap jaringan lama antara Prabowo dan militer elit Yordania, sebuah relasi senyap yang kini menggerakkan kekuatan baru. Di atas panggung diplomasi, dunia hanya melihat pelukan dan senyuman, tapi di balik sorot kamera ada sejarah panjang, hubungan lama, dan kenangan medan perang yang tak semua orang tahu. Apa hubungan sebenarnya antara Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II? Jawabannya bukan hanya kenegaraan, tapi brotherhood, persaudaraan militer. Keduanya bukan politikus yang naik lewat panggung partai. Raja Abdullah II adalah alumni Sandhurst, Akademi Militer Elit Inggris, pernah bertugas sebagai komandan pasukan khusus Yordania, sementara Prabowo Subianto, alumni Fort Benning dan Special Forces Officer Course di Amerika Serikat, sekaligus komandan Kopassus termuda saat itu. Mereka berdua tumbuh dari dunia yang sama, pasukan elit, medan tempur, dan misi-misi senyap. Tahun 1997, saat Prabowo menjabat Danjen Kopassus, tercatat pernah menghadiri forum anti-terorisme yang juga dihadiri militer elit Yordania. Raja Abdullah sendiri saat masih menjadi pangeran, membangun komunikasi khusus dengan beberapa elit militer Asia termasuk Indonesia. Bahkan dalam catatan media militer Jane's Defense Weekly disebutkan, King Abdullah holds personal respect for Indonesian Special Forces traditions. Ini bukan hubungan diplomatik biasa, ini hubungan yang dijahit oleh sejarah militer dan misi-misi rahasia internasional. Di dunia militer, penghormatan tidak bisa dibeli dengan jabatan. Ia lahir dari pengalaman, kesetiaan, dan reputasi di lapangan. Dan Raja Abdullah tahu, Prabowo bukan orang sembarangan. Dia tahu, saat dunia memusuhi Indonesia di akhir 90-an, Prabowo berdiri sebagai tameng, bukan lari ke luar negeri. Dia adalah simbol perlawanan. Dan kini, setelah menjadi presiden, Raja Abdullah menyambutnya bukan sebagai pejabat, tapi sebagai saudara seperjuangan. Tapi hubungan ini bukan sekadar nostalgia militer. Ada poros ekonomi dan diplomasi Timur Tengah Asia Tenggara yang sedang dibangun. Pertanyaannya, kenapa Yordania dan Indonesia bisa menjadi pintu penghubung dunia Arab dan Asia? Dan bagaimana Prabowo meletakkan dasar itu dengan satu pertemuan penting. Satu pertemuan di Amman bisa jadi bukan sekadar temu kenegaraan, tapi titik mula poros baru geopolitik global. Ketika Barat sibuk mengurusi konflik Ukraina dan ketegangan Laut Merah, dan saat Tiongkok mengunci Asia Timur lewat jalur maritim, Prabowo datang ke Yordania membuka jalur lain, jalur diplomasi selatan.
Poros Selatan adalah strategi membangun kerjasama antar negara berkembang di kawasan Global South, Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Saat negara-negara adidaya bertarung tarif dan senjata, negara-negara berkembang membangun kekuatan lewat solidaritas ekonomi, teknologi, dan ketahanan pangan. Dan Prabowo tahu, Indonesia tak harus selalu jadi penonton, kita bisa jadi pemimpin. Dari siaran resmi Kementerian Luar Negeri Yordania dan keterangan Istana Yordania, pertemuan Prabowo dengan Raja Abdullah membahas stabilitas kawasan Palestina, Israel, ketahanan pangan global, pembangunan kerja sama teknologi pertahanan dan militer. Tapi yang paling penting, komitmen kerja sama ekonomi bilateral dan saling mendukung dalam forum-forum internasional. Bahkan, media Petra News mencatat pernyataan Raja Abdullah, Indonesia adalah negara besar, penting untuk kestabilan Asia dan dunia Islam. Kami menyambut kerja sama jangka panjang bersama Presiden Prabowo. Ini bukan basa-basi. Ini adalah pengakuan bahwa Indonesia kini dianggap setara, bukan subordinat dari kekuatan besar dunia. Yordania adalah pintu masuk ke wilayah Levant, Palestina, Suriah, Lebanon. Indonesia adalah pintu strategis jalur maritim Asia Tenggara. Dua-duanya punya potensi jadi mediator perdamaian dan pusat logistik Global South. Dan saat dunia dihimpit konflik, diplomasi damai menjadi mata uang paling mahal. Prabowo bukan hanya menyuarakan perdamaian, dia menawarkan jalan. Dan Yordania justru menyambut langkah Prabowo dengan tangan terbuka. Ini bukan hal sepele. Ini artinya, Prabowo sedang membangun jembatan besar antara Timur dan Asia, antara kekuatan Islam dan kekuatan Asia Tenggara. Tapi semua ini tidak berdiri sendiri. Prabowo datang ke Timur Tengah, bukan hanya ke Yordania. Ada negara-negara lain yang sedang bersiap menyambutnya, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan bahkan Mesir. Bagaimana Prabowo membangun lingkaran emas diplomatik di jantung dunia Islam, sebuah poros yang bisa jadi pengubah peta kekuatan global? Kita kira kunjungan ke Yordania hanya simbolis. Salah besar, kunjungan ke Yordania hanyalah gerbang pertama. Presiden Prabowo sedang membangun lingkaran emas, poros strategis antara Indonesia dan kekuatan utama dunia Islam di Timur Tengah. Sebuah strategi yang bahkan belum pernah dilakukan dengan tuntas oleh Presiden Indonesia sebelumnya. Perhatikan pola lawatan Prabowo yang dirancang sejak sebelum dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Arab Saudi, kunjungan militer dan diplomatik, bahas investasi dan haji. Uni Emirat Arab, kerja sama teknologi dan pertahanan. Mesir, rencana kerja sama Al-Azhar dan keamanan Laut Merah. Qatar, kerja sama energi dan diplomasi internasional. Dan kini Yordania. Semua negara ini adalah simpul penting dalam konstelasi politik dunia Islam, juga pusat logistik dan energi dunia. Kawasan Timur Tengah menyimpan lebih dari 60% cadangan minyak dunia. Mereka memiliki sovereign wealth fund terbesar di dunia. Uni Emirat Arab dan Saudi mengelola lebih dari 3 triliun dolar. Dalam krisis global, negara-negara ini mencari mitra baru di Asia, dan Prabowo datang di waktu yang tepat. Indonesia butuh energi, teknologi, dan dukungan diplomatik. Timur Tengah butuh stabilitas, mitra strategis, dan jalur perdagangan baru. Dan Prabowo menjadi titik temu dua kebutuhan besar itu. Dari berbagai pertemuan ini, lahir komitmen-komitmen yang tidak sekadar pernyataan pers. Dana investasi Uni Emirat Arab untuk sektor pangan dan pertahanan, rencana transfer teknologi antara Indonesia Arab Saudi di bidang drone militer, penawaran kerja sama pendidikan strategis dengan Al-Azhar dan King Abdullah II Academy, dan rencana diplomasi bersama untuk mendorong kemerdekaan Palestina di PBB. Semuanya membentuk lingkaran emas diplomatik yang saling menguatkan. Dunia Islam selama ini terpecah oleh konflik, politik minyak, dan intervensi asing. Prabowo datang bukan sebagai peminta bantuan, tapi sebagai mitra yang kuat, membawa 270 juta rakyat Indonesia dan reputasi netral. Dan fakta bahwa Raja Abdullah menyopiri langsung Prabowo adalah simbol bahwa dunia Islam menghormati Indonesia, karena pemimpinnya adalah pejuang, bukan pedagang jabatan. Tapi kita belum menyentuh satu hal yang paling penting. Bagaimana semua strategi ini akan menguntungkan rakyat Indonesia? Dampak ekonomi langsung dari lawatan Prabowo, energi, investasi, ketahanan pangan, dan peran Indonesia di pasar global. Pertanyaannya sekarang, apa manfaat semua ini untuk rakyat? Kunjungan Prabowo ke Yordania, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk bukan sekadar seremonial. Ada angka, ada proyek, ada uang. Dan yang paling penting,
Ada peluang besar bagi kemandirian ekonomi Indonesia. Dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut, setidaknya 4 sektor utama Indonesia mendapat efek langsung. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab siap menanamkan investasi di proyek energi bersih dan hilirisasi industri Indonesia ditawarkan jadi pusat distribusi energi untuk Asia Tenggara, memanfaatkan lokasi strategisnya. Kerja sama teknologi pertahanan antara Prabowo dan King Abdullah Desumlo, Design and Development Bureau (KADDB) membuka pintu produksi bersama alutsista transfer teknologi drone, amunisi pintar, dan sistem radar kini dalam tahap negosiasi lanjutan. Uni Emirat Arab melalui ADQ Group dan Abu Dhabi Fund for Development menyatakan komitmen investasi di sektor pertanian dan food estate Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara utama untuk memasok pangan ke negara-negara Timur Tengah yang bergantung impor. Sovereign Wealth Fund mereka seperti PIF, Saudi, dan EDIA, Uni Emirat Arab, melirik proyek-proyek IKN, pelabuhan, dan digitalisasi layanan publik Indonesia. Estimasi nilai investasi gabungan bisa menembus lebih dari 12 miliar dolar dalam 5 tahun ke depan. Sumber Kemenlu and Bloomberg MENA. Laporan Middle East Eye April 2025 menyebut Indonesia sebagai rising power di kawasan Asia Islamic World yang tengah jadi rebutan mitra dagang. Arab News menuliskan bahwa Indonesia under Presiden Prabowo is shifting gears from regional actor to global partner. Kemenlu Indonesia menegaskan bahwa lawatan ini bertujuan membuka koridor ekonomi strategis baru. Dulu, Prabowo terjun ke medan tempur demi Indonesia. Hari ini, ia menjelajah dunia membawa bendera merah putih, menjaga martabat bangsa lewat diplomasi, dan mengunci masa depan lewat investasi. Inilah bentuk baru patriotisme, menjadi presiden yang bukan hanya dihormati di dalam negeri, tapi juga disegani di luar negeri, dan Prabowo telah membuktikannya. Tapi pertanyaannya terakhir, kenapa Raja Abdullah sendiri yang menyetir mobil dan membawa Prabowo? Itu bukan sekadar keramahan, itu simbol bahwa Prabowo bukan sekadar tamu, tapi saudara, pemimpin, dan mitra sejajar. Kita tak sedang membahas sopir biasa, kita bicara tentang seorang raja yang turun tangan langsung mengemudikan mobil hanya untuk satu tamu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ini bukan basa-basi, ini adalah pesan diplomatik tingkat tinggi yang hanya dibaca oleh mereka yang paham makna simbol dalam hubungan antar negara. Dalam protokol diplomatik Timur Tengah, pemimpin negara yang menyopiri langsung tamunya adalah bentuk penghormatan luar biasa. Biasanya hanya diberikan kepada pemimpin dunia yang sangat dihormati, kepala negara yang dianggap sahabat pribadi, mitra strategis jangka panjang. Dalam sejarah modern, hanya segelintir pemimpin yang pernah menerima perlakuan ini. Kini, Prabowo Subianto menjadi salah satunya. Dalam pidatonya, Raja Abdullah II menyampaikan, Yordania menyambut Presiden Prabowo sebagai sahabat sejati dunia Arab. Kami yakin, Indonesia di bawah kepemimpinannya akan memainkan peran penting dalam perdamaian, stabilitas, dan masa depan dunia Islam. Ini bukan sekadar sambutan, tapi sinyal bahwa Indonesia diakui sebagai pemimpin global baru dari dunia Muslim. Raja Abdullah juga menyebut Prabowo sebagai brother and comrade in peace. Istilah yang tak pernah beliau gunakan untuk semua pemimpin Asia Tenggara lainnya. Dulu, dunia melihat Indonesia sebagai pasar besar, negara demokrasi dengan kekuatan ekonomi sedang tumbuh. Kini, di bawah Prabowo, Indonesia tampil sebagai kekuatan diplomasi yang tangguh, jembatan antara dunia Islam dan dunia Asia, dan penentu dalam arsitektur perdamaian global. Dan semua itu dibuktikan hanya dalam bulan-bulan awal kepemimpinannya. Dari medan perang ke panggung diplomasi dunia, Prabowo telah melintasi sejarah panjangnya dengan satu kompas, cinta tanah air. Dan kini, dunia pun mulai berdiri untuk menghormati Indonesia. Karena pemimpinnya berdiri tegak tanpa tunduk. Inilah momentum baru Indonesia, dan kita harus menjaganya bersama. Tribun Senja merekam jejak membangun makna.